Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Imam Asyari bisa kembali hadir di hadapan Anda di program yang syarat dengan informasi inspiratif dan juga kesehatan bagi Anda dan juga keluarga. Inilah dia, Bincang Sehati. Pemirsa Bincang Sehati hari ini tanggal 25 November 2022 kita sama-sama memperingati tentang Hari Stop Kekerasan pada Perempuan ya. Nah, bicara soal kekerasan pada perempuan sudah pasti korbannya adalah perempuan dan seringkali kemudian hal-hal penyakit seperti emosi dan juga secara fisik, secara psikologi ini baru muncul kemudian bertahun-tahun setelah peristiwa itu terjadi. Karena kemudian ketika terjadi kekerasan pada perempuan ini semua kehidupannya akan berbeda. Cara respon dia, kepribadian, kepercaya dirian si korban tadi juga akan kemudian berbeda sepanjang hidupnya yang bersangkutan. Nah, kita akan membahas tema ini, stop kekerasan pada perempuan di hari ini. Tapi sebelum saya masuk ke tema utama saya akan berbagi terlebih dahulu fun fact seputar bagaimana cara kita menjaga anak-anak kita agar kemudian di masa dewasanya, di masa depan tidak menjadi salah satu pelaku yang melakukan hal kekerasan tersebut, baik terhadap temannya sendiri ataupun khususnya kepada perempuan. Kita mulai ke fun fact yang pertama pemirsa, yuk. Mulai dari rumah. Nah, ini yang terpenting adalah bagaimana kita memberikan contoh sebagai orang tua dari rumah kita sendiri. Bagaimana interaksi kita dengan pasangan, bagaimana interaksi kita dengan orang tua, pamannya, dengan sepupu kita. Nah, ini menjadi contoh bagi anak-anak kita bagaimana kita merespon berperilaku gitu ya terhadap orang sekitar kita. Nah, ini bisa menjadi modal untuk mereka merekam perbuatan atau perilaku tersebut sehingga mereka memiliki bekal positif dan terhindar dari tindakan kekerasan pada perempuan atau kekerasan pada teman-teman mereka. Nah, berikutnya adalah berikan kasih sayang yang konsisten pemirsa. Nah, inilah penting setiap pagi kita memberikan perhatian yang konsisten kepada anak-anak kita karena ibarat sebuah gelas setiap hari pasti akan kosong gitu ya. Nah, ini harus kita isi. Bisa dimulai dari pagi hari atau siang hari atau sore hari atau malam hari saat kita bertemu dengan anak kita. Intinya adalah konsisten, continue kita berikan afirmasi kasih sayang kepada anak kita. Fun fact yang berikutnya adalah mengawasi anak. Nah, untuk kita yang beraktivitas ya dari pagi sampai sore hari, percayakan kepada keluarga terdekat kita untuk kita memperhatikan anak-anak, mengawasi mereka gitu. Ketika mereka bertemu dengan teman-temannya yang kemudian mungkin melakukan tindakan kekerasan, nah bisa kemudian jelaskan gitu ya, bagaimana cara merespon yang baik, bagaimana cara menghadapinya, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus disampaikan afirmasinya kepada anak tersebut. Nah, ini kita bisa tanamkan kepada mereka dengan cara kita memberikan pengawasan terhadap anak-anak kita. Berikutnya yang keempat adalah pastikan anak ini mendapat kesejahteraan emosional. Tidak hanya kesejahteraan secara fisik atau jasmani ya, kita juga perlu memberikan kesejahteraan secara emosional. Bagaimana kemudian cara-cara dan poin dan tolak ukurnya? Nah, ini bisa konsultasi dengan psikolog anak. Kita tahu bagaimana tumbuh kembangnya dan apa yang dibutuhkan di tumbuh kembang dan usia-usia tersebut. Karena berbeda ya, kemudian 0 sampai 6, 6 sampai 12, 12 sampai 24. Nah, ini perlakuan dan juga stimulusnya berbeda-beda. Berikutnya yang terakhir adalah tidak banyak menonton atau menyaksikan kekerasan di media. Ayo, siapa yang masih memberikan gadget screen gitu ya? Bahkan screen time anak-anaknya terlalu panjang misal, terus kita kasih kebebasan kepada mereka untuk menonton sendiri, hati-hati. Nah, takut-takut adalah ada kemudian mereka menyaksikan aksi-aksi kekerasan yang tanpa kita ketahui gitu ya, kemudian mereka rekam dan tanpa sadar itu mereka praktikkan dalam kehidupan sosial mereka terhadap teman mereka di sekolah, terhadap mungkin teman-teman mereka di rumah. Nah, ini tanpa kita sadari hal tersebut ternyata mereka pelajari dari handphone ataupun gadget yang kita berikan kepada mereka. Nah, itu tadi 5 fun fact bagaimana cara kita kemudian mencegah anak-anak kita agar tidak menjadi salah satu pelaku kekerasan tadi. Nah, kita akan membahasnya nanti ya usai jeda, detail-detailnya seperti apa bersama pakar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Di segmen sebelumnya saya sudah membagikan fun fact seputar bagaimana cara kita mencegah anak-anak agar tidak menjadi salah satu pelaku kekerasan baik terhadap temannya atau lebih khusus ya terhadap perempuan gitu ya. Nah, untuk membahasnya sudah hadir nih pemirsa bersama saya melalui sambungan Zoom. Ada Mbak RR Vinandita Utari, MPSI, selaku psikolog dari Primadita Consulting. Saya akan sapa. Assalamualaikum, apa kabar Mbak Vina? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Mas Imam. Semoga sehat, jasmani, rohani, dan juga sehat mental ya Mbak. Karena ini penting sekali ya untuk kita hari ini tanggal 25 November. Sama-sama kita tahu bahwa ini adalah anti stop kekerasan terhadap perempuan gitu ya. Yang sama-sama harus kita perjuangkan. Apalagi kalau yang update kita lihat ya RUU-nya kan sekarang sudah lagi akan ditandatangan gitu ya. Semoga cepat-cepat disahkan sehingga lebih kuat lagi nih secara undang-undang. Tapi kita sebelum masuk ke tema utama kita nih Mbak Vina, kita akan bahas terlebih dahulu fun fact nih seputar bagaimana cara kita mencegah anak-anak agar tidak menjadi salah satu pelaku dari kekerasan tadi gitu. Nah, kita mulai ke fun fact yang pertama adalah kita harus mulai dari rumah. Sebetulnya apa sih yang harus kita mulai dari rumah ini untuk kita mencegah anak-anak agar mereka tidak menjadi salah satu pelaku dari kekerasan tadi? Oke, dimulai dari rumah. Jadi kita ingat bahwa anak itu adalah observer yang ulung gitu ya. Jadi walaupun dia kita anggap dia tidak mengerti atau belum paham, tapi sesungguhnya dia sudah mulai memahami atau sudah mulai merekam apa-apa saja yang dilakukan oleh orang dewasa di sekitarnya dan apa-apa saja yang ia dengar dari orang dewasa di sekitarnya. Oleh sebab itu dimulailah dari rumah. Contohnya jalinlah hubungan ayah dan ibu dengan baik sehingga tidak menampilkan perilaku misalkan marah atau kekecewaan di depan anak gitu ya, tidak saling menyalahkan antara ayah dan bunda di depan anak sehingga anak akan melihat hal-hal yang baik sebagai role model orang tuanya. Dia akan menghayati si anak ini bahwa oh orang tuaku baik-baik saja dan tidak pernah menampilkan perilaku kekerasan di dalam rumah. Oke, jadi jangan sampai terlihat dengan anak-anak kita gitu ya. Pun kalau misalnya namanya rumah tangga gitu ya kan ada saja selisih, perdebatan gitu ya. Usahakan memilih ruangan yang kemudian tidak bisa diakses oleh anak-anak tadi gitu ya. Karena itu akan menjadi contoh gitu ketika terdengar kalimat-kalimat mungkin yang tidak pantas gitu. Jadi anak-anak nanti akan merekam gitu ya di kemudian hari. Baik, Mbak Vina, yang kedua adalah ternyata kita harus memberikan kasih sayang dan juga perhatian yang konsisten. Nah, ini gimana sih cara kita memberikan hal-hal konsisten dan kontinu kepada anak-anak kita, dan kita mulainya dari mana? Apakah setiap pagi mereka bangun atau bisa juga nih di sore hari selesai aktivitas kita? Iya, berikan perhatian yang konsisten kepada anak gitu ya, dan pemenuhan emosional kepada anak dengan baik. Artinya setiap pagi mau bangun tidur kita berikan anak itu semangat ya, kita berikan sugesti-sugesti baik. Misalkan ayo anak baik, ayo anak pandai, ayo kita ke sekolah, ayo senang mandi ya, supaya anak itu mau mandi dan berangkat sekolah dan melakukan aktivitas berikutnya. Kemudian ketika mau tidur malam juga lakukan hal yang sama ya. Biasanya menjelang tidur malam anak-anak itu setengah sadar gitu, kemudian kita mulai berikan doa atau usapan di kepalanya atau bisikan halus di telinganya ya, dan situasinya ruangan itu harus misalkan agak redup ya, kemudian nyaman, mungkin dingin atau pakai pendingin, kemudian kita berikanlah sugesti-sugesti baik. Misalkan kita bilang, "Nak, besok pagi mau ke sekolah, besok bangunnya pinter ya, besok bangunnya cepet ya, besok segera mandi, besok mau ketemu sama teman-teman, besok kamu akan senang," gitu. Jadi dimulai malamnya itu sudah dikondisikan anak itu supaya suasana hatinya itu senang dan nyaman. Sehingga keesokan harinya ketika dia bangun sekolah, mau berangkat sekolah bangun pagi gitu ya, dia akan merasa fresh, dia akan merasa bahwa oh iya aku bangun dengan hati gembira seperti yang Bunda sampaikan tadi malam. Dan itu tertanam di alam bawah sadar anak-anak. Begitu seterusnya. Dan juga upayakan kasih sayang ini konsisten antara ayah dan bunda itu sama. Contohnya, oke, misalkan ayahnya sibuk bekerja gitu ya. Kemudian tidak waktu dengan anak sedikit, tapi paling tidak luangkanlah ketika dia akan tidur,
Ataupun kalau misalkan sudah terlanjur tidur Mhm. anaknya, tidak apa-apa ayah masuk ke kamar anak, tidak perlu Oh, dibangunkan anaknya, tapi bisikan kalimat-kalimat baik oke. kepada anaknya ya. "Dek, besok, bangun sekolah, sekolah dianterin ayah ya. Ayah sudah pulang, selamat bobo adek, selamat mimpi yang indah," misalkan ya. Jadi anaknya itu walaupun dia sudah tidur, itu dia Iya. terbawa ke dalam alam bawah sadar dia dan dia mengingat terus. Jadi penting juga ya sekalipun sudah tidur kita bisa memberikan afirmasi tadi. Itu sering sekali kita lihat di film-film gitu ya. Tapi ternyata manfaatnya tidak kalah bagus gitu. Terutama untuk kita yang mungkin memiliki jam kerja berbeda gitu ya. Seperti baru jam 10 sampai rumah gitu. Nah ini anak-anak pasti sudah tidur gitu. Ternyata bisa kita memberikan afirmasi tadi saat mereka tidur. Berikutnya adalah kita mengawasi anak ini. Kan karena kalau untuk beberapa yang mereka bekerja sulit nih untuk mengawasi anak. Nah gimana sih cara kita kemudian agar bisa tetap memberikan pengawasan seutuhnya. Karena ketika kita tidak pernah tahu ya peristiwa yang terjadi di setiap detik anak-anak itu, tapi mungkin ada hal-hal yang seharusnya mereka tidak mendapatkan kekerasan tadi, nah mereka bingung untuk melakukan afirmasi. Bagaimana cara melakukan pengawasannya tadi Mbak Vina? Ya, pengawasannya, pertama bisa dilakukan dengan pendampingan kalau memang anaknya usianya masih kecil ya, masih, mungkin di bawah 3 tahun, dia mau main, ke depan rumah atau keluar rumah, tapi yang penting ada pendampingan orang dewasa. Pengawasan yang pertama dengan pendampingan. Pengawasan yang kedua adalah bisa dengan kita cek teman-temannya, mainnya dengan siapa saja, bermain apa saja gitu. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara mengundang, Hmm, teman-temannya ke rumah. Misalkan anak itu sedikit-sedikit dia pamit mau main ke rumah temennya atau sedikit-sedikit oke. dia pamit mau main keluar. Sekarang caranya kita balik, "Oke, gimana kalau teman-teman kamu undang ke rumah ya, Dek?" Gitu ya. "Nggak apa-apa, nanti misalkan Bunda mungkin siapin makanan atau siapin Mhm. minuman, yang penting anak itu bisa diawasi oleh kita atau oleh orang rumah dan kita bisa tahu dia main apa saja dan dengan siapa saja." Walaupun mungkin dengan konsekuensi, "Oh, rumah saya jadi tambah berantakan dong." Ya tidak apa-apa, setidaknya anak itu kita awasi ya, bisa dengan, Iya. dekat dengan kita gitu, dalam pengawasan kita. Oke, bisa dicoba ya polanya. Sekalipun akan sedikit berantakan rumahnya, tapi itu salah satu bentuk upaya kita agar kita bisa sepenuhnya mengawasi kegiatan anak-anak kita. Apalagi di usia tadi ya. Wah, itu lagi aktif banget dan mereka lagi seneng banget untuk main sama teman-temannya. Berikutnya yang keempat adalah kita harus memastikan bahwa kesejahteraan emosional terpenuhi. Nah, sejauh ini kan hanya fokus pada nutrisi, kesejahteraan dari jasmaninya kayak gitu ya. Nah, ternyata juga ada kesejahteraan emosional yang harus dipenuhi Mbak. Sebetulnya seperti apa sih kesejahteraan emosional yang harus kita berikan kepada anak-anak kita? Ya, antara ayah dan ibu harus bekerja sama. Jadi, ibu adalah tempatnya pemenuhan emosional bagi anak, ya. Kalau ayah adalah tempatnya untuk pemenuhan rasa ingin tahu dan rasa, pemikiran rasional. Contohnya, ibu adalah tempat pemenuhan emosional di mana anak berkeluh kesah, sedih, kesel, mungkin capek pulang sekolah. Hmm, Penuhilah dengan, kegiatan-kegiatan yang positif bersama dengan ibu. Misalkan ibunya rangkul dulu, ibunya validasi dulu perasaan hmm, anaknya. "Oh capek ya Nak ya, oh kesel ya Nak ya, pasti nggak enak ya Nak kalau kamu mungkin dicurangin sama temen," gitu. Jadi validasi dulu perasaan anaknya. Kemudian anak akan merasa bahwa, "Oh emosiku," gitu ya, "perasaan emosionalku itu disambut baik oleh ibunya." Nah kemudian ketika ngobrol dengan ayah atau didampingi oleh ayah, ayah mulai memasuki yang pemikiran-pemikiran rasional. oke. Misalkan ayahnya bilang, "Oke deh, lain kali kamu tidak ganggu teman duluan ya, supaya teman tidak ganggu kamu." Jadi pemikiran rasional itu dapatnya dari ayah dan pemenuhan emosional itu dari ibu. Sehingga anak merasa memiliki keseimbangan gitu ya, ketika dapat pola pengasuhan yang seperti itu, maka dia akan memiliki keseimbangan dalam mengelola emosinya. Sehingga ketika si anak ini nanti tumbuh besar, dia akan merasa bahwa ketika aku dapat masalah, yang aku cari adalah solusi. Karena itulah yang diajarkan oleh orang tuaku. Jadi bukan ketika aku dapat masalah, Hmm. aku adalah ngambek, bukan, tapi dia akan mencari solusi dari penyelesaian masalahnya dia sendiri. Jadi ada kemandirian emosionalnya nanti ya, mereka bisa belajar dari situ tadi gitu. Akan sangat sulit juga ya untuk misalnya orang tua yang dia hanya misalnya single mom gitu ya, karena harus mengambil dua peran tadi sekaligus gitu ya, yang harusnya bisa kita bagi dua, tapi harus diemban sendiri. Baik, berikutnya yang terakhir adalah kita harus menghindarkan anak-anak kita dari peristiwa atau bentuk kekerasan yang ada di media. Terutama misalnya video-video yang suka mereka tonton di media sosial nih.
gimana sih cara kita supaya terhindar tadi dan ketika tidak sengaja ternyata anak-anak menonton adegan tersebut, bagaimana afirmasi yang kita harus berikan kepada mereka? Oke, yang pertama itu sudah pasti pencegahan ya. Kita mencegah dengan cara apa? Kita bikin timetable untuk anak. Kita bilang bahwa Dek boleh nonton TV atau boleh kalau kamu sudah mengerjakan tugas-tugasmu, boleh misalkan dia mau main game sebentar, tapi hanya JSM ya Dek. Misalkan Jumat, Sabtu dan Minggu, mungkin waktunya Bunda yang akan atur. Misalkan 30 menit, 30 menit. Misalkan 30 menit di siang hari atau 30 menit di sore hari. Batasi dari segi waktu. Semakin kecil anak itu, maka semakin sedikit waktu yang diberikan. Kemudian perlu kita ingat bahwa handphone itu bukan konsumsi anak-anak, sehingga memang tidak diberikan ya, sebaiknya tidak diberikan kepada usia yang memang di bawah 5 tahun gitu ya. Kecuali kalau misalkan dia edu games, ada permainan edukasi didampingi oleh orang tuanya, itu boleh karena dengan pendampingan orang dewasa. Yang berikutnya adalah batasi paparan-paparan yang menayangkan kekerasan, contohnya kekerasan verbal, perkataan kurang baik, ataupun ada tayangan kekerasan fisik. Kalau sampai seandainya anak itu tidak sengaja misalnya melihat dan kita lupa untuk mematikan atau tidak keburu untuk nyetop gitu ya, kita bisa bilang bahwa oh ya itu nggak baik ya, pasti nggak enak diperlakukan seperti itu dan tidak boleh dilakukan seperti itu ya karena tidak nyaman gitu. Artinya kita berikan pengertian kepada anak apa yang dia lihat atau apa yang dia dengar dari tayangan tersebut itu tidak baik untuk dia konsumsi. Kita juga harus paham gitu ya, kita juga harus terliterasi terlebih dahulu karena tadi bentuk kekerasan verbal dan kekerasan fisik itu terkadang kita mengasumsikannya berbeda gitu ya. Karena itu adalah value dan nilai gitu ya. Dengan budaya yang berbeda tentu kita pemahaman terhadap itu juga berbeda. Tapi intinya adalah kita harus melakukan pengawasan. Mbak Vina, kita akan sambung lagi nanti ya. Di segmen berikutnya kita akan bahas tentang stop kekerasan terhadap perempuan. Untuk Anda pemirsa yang ingin bergabung bersama kami melalui line interaktif, via telepon Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa melalui Instagram kami di @daifamily. Saya akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi kita sudah ulas banyak seputar bagaimana cara mencegah anak-anak kita agar tidak menjadi salah satu pelaku kekerasan di kemudian hari. Nah, di segmen ketiga kita akan masuk ke tema utama kita, yaitu membahas tentang stop kekerasan pada perempuan. Karena hari ini sama-sama kita peringati ya, di tanggal 25 November kita peringati sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Nah, untuk membahasnya masih bersama saya terhubung melalui sambungan Zoom ada Mbak RR Vinandita Utari selaku psikolog dari Prima Dita Consulting. Mbak Vina, kita akan bahas ke tema utama nih tentang stop kekerasan terhadap perempuan. Nah, ngomong-ngomong soal kekerasan terhadap perempuan, sebetulnya definitif dari kekerasan terhadap perempuan itu apa sih, Mbak? Oke, merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan itu adalah bentuk sesuatu yang menyakitkan ya terhadap baik terhadap manusia maupun terhadap benda ya, bentuk sesuatu yang menyakitkan dan merusak gitu. Yang bisa berdampak pada melukai bahkan menghilangkan nyawa orang lain atau pengerusakan dalam bentuk benda ataupun barang. Dan kekerasan ini memang diikuti dengan tindakan-tindakan emosional. Sehingga kekerasan selalu berdampak pada orang lain gitu ya, baik dari segi si korban maupun orang lain yang berada di sekitarnya. Secara garis besar, kekerasan itu selalu diikuti dengan tindakan emosional, gitu Mas. Nah, kemudian kalimat kekerasan itu kenapa selalu didampingkan terhadap perempuan gitu ya, dan kenapa korbannya itu selalu terjadi fokusnya adalah terhadap perempuan? Apakah memang karena perempuan itu lemah atau pemahaman sosial budaya kita yang memang masih menganggap bahwa perempuan itu salah satu makhluk yang memang harus dilindungi? Seperti apa sih, Mbak?
Ya, mengapa berkaitan, dengan perempuan gitu ya, kekerasan terhadap perempuan. Nah, karena perempuan itu kalau kita merujuk dari budaya, memang secara budaya sendiri, perempuan itu kan dianggap sebagai sosok yang memang harus, nurut, manut gitu ya, harus mengikuti aturan, kemudian tidak boleh, melawan tokoh otoritas, sehingga memang, banyak orang menganggap bahwa, oh ya kalau perempuan itu adalah sosok yang lemah, Mhm. yang, terkadang orang mengartikannya menjadi salah. Lemah artinya adalah bisa "dijajah" tanda kutip misalkan ya, atau misalkan memang dari, perempuan itu sendiri yang memang dia tidak memiliki daya juang untuk, melawan, Mmm. sehingga dia, memposisikan dirinya sebagai sosok yang lemah. Karena pada beberapa kasus terdapat memang kekerasan terhadap perempuan itu bukan saja dari sudut pandang si Iya. pelakunya, tapi juga dari sudut, perempuannya juga memberikan ruang untuk diberikan, untuk dilakukannya kekerasan tersebut. Nah, hal itu berkaitan dengan bagaimana seseorang menghayati kehidupan di masa kecilnya. Ketika dia menghayati kehidupan di masa Mhm. kecilnya sebagai sosok yang, "Oh iya, aku kan perempuan, aku nggak boleh ngelawan, aku Oh. sebagai sosok yang lemah, aku kan nggak berdaya." Sehingga ketika dia dewasa, dia diperlakukan demikian ya, diberi kekerasan gitu ya, dia akan mengikuti pola-pola yang Iya. sama yang dia terima di masa kecilnya. Jadi pola asuhnya ya yang kemudian juga berpengaruh terhadap bagaimana kehidupan di masa depan ketika pola asuhnya masih memegang budaya patriarki gitu ya. Jadi secara tidak langsung kemudian kasus-kasusnya saat ini sangat banyak terjadi gitu ya, apalagi di Indonesia, dengan yang sangat kental sekali budaya tersebut. Wah, ternyata benar-benar harus dari dasar dan dari usia dini kita harus bisa sama-sama tanamkan hal tersebut. Tapi bicara soal kekerasan ternyata tidak hanya kekerasan secara fisik ya Mbak Vina ya, yang menjadi perhatian bentuk kekerasan terhadap perempuan. Nah ternyata verbal pun adalah suatu hal kekerasan juga yang mungkin secara fisik tidak terlihat tapi di dalam hatinya ini sangat terluka gitu. Nah sebetulnya bentuk kekerasan yang verbal ini yang mungkin terkadang kita gitu ya juga tidak sengaja melakukan hal tersebut gitu. Itu apa saja sih Mbak? Oke, baik. Jadi kalau kita melihat bentuk-bentuk kekerasan, kekerasan itu ada 4 macam. Yang pertama itu kekerasan fisik. Kekerasan fisik seperti tendang, pukul gitu Mhm. ya, kekerasan yang melukai, yang menyakiti tubuh, manusia, itu kekerasan fisik. Kemudian yang berikutnya adalah kekerasan psikis. Nah, kekerasan verbal ini sebetulnya bisa di mana saja ya, Ya. sambil dia mungkin pukul, dia juga verbal juga. Kemudian di kekerasan yang kedua ini, kekerasan, psikis itu seperti menghina, menjatuhkan, menjelekkan, merendahkan, diremehkan, dianggap tidak berdaya, itu kekerasan secara, psikis gitu Hmm. ya. Kemudian yang berikutnya adalah kekerasan, ekonomi. Kekerasan ekonomi ketika Oh, tidak oke. dinafkahi, ditelantarkan rumah tangganya, kemudian dipaksa untuk mencari nafkah, padahal bukan tugas istrinya untuk mencari nafkah gitu ya. Kemudian, dirampas hak-haknya, kemerdekaannya dirampas ya. Misalkan, dia hanya diberikan uang pokoknya saja untuk membayar biaya sekolah anak, tapi Mhm. biaya yang lain istrinya yang disuruh menanggung tanpa istrinya bekerja gitu. Jadi ada perampasan hak ekonomi di situ. Kemudian yang keempat adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual itu, contoh-contohnya adalah Iya. pemaksaan melakukan, hubungan seksual ataupun pemaksaan ketika mungkin, lawan jenisnya sedang sakit, sedang tidak berdaya, tapi dipaksa untuk melakukan hubungan seksual. Oke. Jadi ada 4 jenis, kekerasan, Kekerasan. yang di mana di setiap kekerasan itu pun juga bisa disertai dengan bentuk-bentuk verbal. Oke, ternyata bagian ketiganya ada kekerasan ekonomi ya. Ini saya juga baru dengar istilah ini. Mungkin nanti kita akan bahas terpisah nih Mbak Vina nih. Karena ini hal yang baru juga ternyata itu salah satu bentuk kekerasan yang kita berikan terhadap perempuan gitu ya. Tidak memberikan nafkah. Wah, uang bulanan harus terus disetor berarti gitu ya. Oke. Mbak Vina, kalau bicara soal angka gitu ya, kita tahu sepertiga populasi di dunia gitu ya, 700 juta sekian ternyata mengaku pernah mengalami kekerasan dan mirisnya adalah peristiwa itu terjadi di lingkungan terdekat mereka gitu. Orang tua, kerabat, kakak, saudara, sepupu, paman gitu. Ternyata pelakunya adalah mereka. Kenapa sih kemudian kok orang-orang terdekatnya yang justru malah menyakiti?
Oke, kenapa, kasusnya seperti ini gitu ya, Mas, ya, kok Iya. banyak, yang terlihat malah kok jadi orang terdekat ya gitu ya pelakunya. Nah, yang pertama itu adalah adanya, norma di dalam Hmm. keluarga ya. Norma norma apa? Karena di keluarga itu kan tertutup, artinya hanya di rumah tangga itulah yang tahu apa yang terjadi atau apa yang sedang terjadi ya, sehingga kanan, kiri, depan, belakang tetangganya pun tidak tahu kalau dia tidak cerita. Jadi berkaitan dengan norma, misalkan, oke, nggak enak kalau sampai didengar kalau kita ribut gitu Oh, ya, oke. padahal sudah sering terjadi itu keributan. Jadi yang pertama itu adalah faktor dari adanya norma. Norma tadi ya, baik buruk, pantas tidak pantas gitu ya, apakah kalau saya berteriak-teriak pantas didengar tetangga Hmm. gitu. Berkaitan sama tadi lingkungan rumah itu kan tertutup, jadi hanya dia yang kuasai, orang-orang Iya. terdekat inilah yang menguasai. Yang kedua adanya faktor, ketakutan dalam bentuk aib ya, misalkan, "Aduh kalau saya lapor perilaku, pasangan saya nanti nggak enak dong sama keluarga besar, nanti nggak enak dong sama Hmm. RT RW." Jadi Hmm. dia berusaha menutupi keadaan keluarganya, Mhm. karena tadi ya ada faktor, kekhawatiran masalah aib tadi keluarga itu terbongkar gitu. Yang ketiga adanya masalah otoritas ya, yang, tokoh-tokoh otoriter di dalam rumah, kemudian si korban ini merasa bahwa saya tidak berdaya. Kalau saya melapor nanti uang bulanan saya stop gitu ya, atau Hmm. kalau saya melapor nanti Ya. saya tidak dicintai lagi. Jadi ada kekhawatiran-kekhawatiran yang berkaitan dengan tokoh otoriter di dalam rumah. Sehingga pada umumnya, kalau orang-orang yang misalnya tidak mau melapor ya pasti biasanya mereka ada faktor ini tadi, ada ketiga faktor ini tadi ya, masalah dia norma, masalah kekhawatiran soal aib, dan soal adanya ketertutupan dalam lingkungan keluarga. Sehingga para, orang-orang yang di lingkungan terdekat yang seharusnya dia Iya. melindungi, justru dia menjadi, pelaku. Nah, kalau kita lihat, kita seringkali dengar misalkan ya, hati-hati terhadap orang asing misalnya ya, ada yang seperti bilang seperti itu. Tapi sebetulnya dalam ranah keluarga kita juga perlu mewaspadai ya, walaupun tidak ke Ya. kecurigaan yang, terlalu melebar, tapi setidaknya kita mulai mewaspadai ketika ada anggota keluarga yang menampilkan perilaku-perilaku yang berubah, Iya. perubahan perilaku, atau menampilkan perilaku-perilaku buruk. Nah, kita mulai, waspadai, ada apa ini? Apakah Iya. dia sedang ada masalah di luar yang dia bawa ke dalam keluarga, sehingga kita bisa mulai mewaspadai juga bahwa, ketika terjadi sesuatu Iya. dengan lingkungan keluarga saya, maka saya, tahu kemana saya Iya. harus melapor dan sebagainya. Jadi harus diafirmasi gitu ya, tidak hanya kemudian khawatir terhadap orang asing, tapi juga harus bisa kita mawas diri terhadap keluarga kita sendiri gitu ya. Jangan sampai kemudian terbelenggu gitu ya dengan MK Mahkamah Keluarga itu yang kemudian punya norma-norma yang tidak tertulis, yang ternyata justru menjadi salah satu sumber gitu ya, faktor kekerasan seksual atau kekerasan terhadap perempuan itu banyak terjadi. Nah, Mbak Vina, kita akan bahas nanti ya di segmen selanjutnya bagaimana kemudian cara kita menghadapi ketika keluarga kita atau orang terdekat kita mengalami kekerasan perempuan gitu ya. Nah, kita akan bahas nanti usai jeda, jangan beranjak dari layar kaca Anda pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, kita membahas tema tentang stop kekerasan terhadap perempuan. Untuk Anda yang ingin bergabung secara interaktif bersama kami, Anda bisa bergabung melalui line telepon di 021-290-32644 atau bisa melalui Instagram kami di @daifamily. Kita masih akan membahasnya bersama dengan narasumber saya, ada Mbak RR Vinandita Utari selaku psikolog dari Primadita Consulting. Mbak Vina, kita akan kembali bahas soal bagaimana kemudian cara penanganan nih terhadap orang-orang yang mengalami kekerasan seksual. Dimulai dari pelaporan, bagaimana kemudian cara kita mengafirmasi ketika kita tahu gitu kerabat kita, saudara kita, teman-teman kita mengalami peristiwa tersebut. Terlebih ketika ternyata pelakunya adalah orang terdekat mereka. Oke,
Kita bisa lakukan yang pertama adalah ajak untuk bicara dari hati ke hati dan, sampaikan bahwa yang bersangkutan harus melakukan komunikasi yang Hmm, terbuka gitu ya, komunikasi yang terbuka dengan lingkungan terdekat, apakah dengan sahabatnya, kakaknya, adiknya, atau, kerabatnya yang bisa dipercaya. Kemudian juga, sampaikan kepadanya bahwa, dirinya ini berharga dan tidak layak untuk disakiti ya, mhm, timbulkan insight bahwa oh ya, dengan kamu sampai di tahap ini itu sudah cukup, baik, kamu sudah sekolah tinggi, sudah bisa menyelesaikan segala, pekerjaan dengan baik. Jadi sampaikan bahwa dia adalah individu yang memang ya, berharga, yang layak untuk dihargai, yang layak untuk disayangi. Mulailah, dengan menyayangi diri sendiri gitu. Jadi kita ajarkan juga untuk dia menghargai dirinya, untuk menyayangi dirinya, sehingga pada suatu saat dia berani berkata tidak. Ketika dia dilakukan, kekerasan gitu ya, atau menerima kekerasan dari orang lain, suatu saat dia akan, bisa mengatakan tidak. Dalam arti dia bisa bilang misalkan, "Oh ya, saya tidak layak untuk kamu perlakukan demikian," gitu mhm, ya, atau, "Saya tidak layak untuk kamu," atau, "Saya tidak layak untuk, kamu sakiti seperti ini," gitu ya, "dan saya tidak terima kamu sakiti." Jadi ajarkan untuk berani berbicara, ajarkan untuk, berani mengatakan dengan benar, keterbukaan. Kemudian apabila memang permasalahannya sudah begitu kompleks, tidak bisa diselesaikan dengan keluarga atau tidak bisa ya, diselesaikan sendiri, maka, mintalah bantuan profesional, dan bisa, datang ke psikolog. oke. Apakah kemudian kita bisa mengambil peran untuk mendampingi dalam bentuk pelaporan gitu secara hukum yang kemudian bisa memberikan efek jera gitu? Karena sejauh ini kan kita hanya memberikan afirmasi secara positif kepada mereka gitu, atau justru tindakan tadi berlebihan yang mungkin, untuk si korban itu tidak diperlukan gitu tindakan berikut gitu. Oke, pendampingan itu, perlu dilakukan setelah adanya komunikasi dengan pihak keluarga, kemudian Iya. dirundingkan ya dalam arti, oke, dengan adanya, apa namanya ya, kekerasan yang saya alami ini dan saya tidak merasa tidak terima diperlakukan demikian, Mhm, mhm. maka bisa datang ke lembaga-lembaga misalkan, bisa ke Komnas Perempuan ya di divisi rujukan, kemudian lagi ada ke lembaga bantuan hukum atau, Iya, yayasan-yayasan yang memang bergerak untuk pendampingan bagi korban, kekerasan ataupun apabila memang sudah, dirasakan perlu mendapatkan efek jera yang, lebih, dalam lagi atau lebih jauh lagi, maka bisa dilaporkan juga ke kepolisian gitu ya, ke kepolisian iya, dengan kita menyertakan bukti-bukti nyata apakah bentuknya kita, ada lebam ya atau iya, hasil visum atau foto, sehingga memang upaya pendampingannya itu tidak hanya dari segi mhm, psikologis, mhm, tapi juga pendampingan secara, hukum dan mhm, juga mhm. secara keadilan untuk, korban itu Ya. sendiri. Jadi intinya kita harus memposisikan diri kita sebaik mungkin gitu ya, tidak kemudian gegabah seolah kita memiliki kuasa penuh ya terhadap sahabat kita yang mengalami permasalahan tersebut gitu. Karena bisa jadi permasalahan ini bisa diselesaikan secara keluarga dan ini justru yang membuat dia secara emosional dan juga secara kesehatan mentalnya juga lebih lebih nyaman gitu ya ketimbang misalnya kita mengambil tindakan sendiri gitu ya. Jadi harus paham dulu posisi kita. Mbak Vina, kalau bicara soal apa yang dirasakan oleh si korban pasca peristiwa gitu, sebetulnya apa yang akan merubah kehidupan dia secara misalnya kepercayaan diri, terus kemudian juga responnya terhadap dunia lain atau orang asing kayak gitu. Gimana sih kemudian yang terjadi dalam batinnya si korban tadi? Iya, yang, memang akan dirasakan gitu ya dampaknya, eee, dia bisa menjadi tidak percaya diri gitu Mhm, ya, rendah diri, kemudian takut untuk menjalin relasi dengan orang lain, mmm, terutama dengan orang-orang yang memiliki ciri yang mirip dengan pelaku. iya, Misalkan, oh mungkin, waktu itu saya pernah dikasari atau disakiti, oleh orang-orang yang saya tinggi besar misalkan gitu ya. mhm, Jadi dia akan ada trauma-trauma tertentu ketika melihat orang dengan postur tertentu atau dengan mmm, kemiripan tertentu. oke, Kemudian, khawatir untuk melangkah atau menjalin hubungan yang lebih serius dengan lawan jenis, ya. Apakah misalkan dia dalam pemilihan, calon pasangan di kemudian hari gitu ya. mhm, Kemudian juga adanya penetapan-penetapan kriteria yang, mhm, memang dia dia susun sendiri gitu ya bahwa, "Oh mmm, ya saya pernah mengalami, trauma sehingga saya tidak mau ketemu dengan orang yang tipenya seperti ini dan ini," misalkan gitu mmm, ya. Jadi
dia ada dampak dari ketakutannya, kekhawatiran tinggi, kecemasan, kemudian relasi hubungan dengan orang lain juga menjadi terganggu, dan yang paling penting adalah ketika memang dia masih bisa menjalin hubungan dengan orang lain, berarti dia sudah bisa melewati masa kritisnya tersebut, dia sudah Hmm. bisa melewati. Tapi ketika dia tidak bisa menjalin hubungan dengan orang lain, kemudian mengalami ketakutan-ketakutan, itu yang perlu kita berikan treatment lebih lanjut. Oke, saat harus mendapat pendampingan profesional, sebetulnya apa yang coba kita benahi dari semua korelasi mereka? Karena kan mereka membuat korelasi sendiri yang disimpan di diri mereka, baik itu bentuk fisik, orang, suasana, lokasi, dan lain sebagainya. Apa kemudian pendampingan-pendampingan yang diberikan gitu, atau treatment yang diberikan oleh profesional ketika mereka mengalami hal seperti ini? Ya, pendampingan yang bisa diberikan salah satu bentuknya adalah dengan psikoterapi, Mhm. kemudian klien bisa kita ajak dulu untuk berkomunikasi ya, berkonseling, kemudian juga sampaikan kepadanya bahwa apa yang diucapkan Iya. itu kita jaga rahasianya dengan baik, kemudian juga yang paling penting adalah dia harus percaya diri, ya harus percaya diri, dan karena orang dalam posisi korban dia akan merasa terpuruk, dia akan merasa rendah diri, sehingga rasa percaya dirinya perlu kita bangkitkan Mhm, dulu. mhm. Kemudian lagi kalau memang bisa diupayakan dengan jalan kekeluargaan, kita bisa panggil juga pihak keluarganya, kita bisa dengan pendekatan family therapy salah satunya, kemudian juga bisa juga Iya. dilakukan dengan pelatihan-pelatihan yang memang dia bisa untuk meningkatkan kepercayaan diri dia itu Hmm. sendiri. Misalkan kita bisa minta misalkan, oke, kamu suka apa? Apa sih yang belum pernah kamu lakukan gitu ya? Kamu ingin melakukan kegiatan apa? Berikan dia ruang. Mhm. Kemudian dia nanti akan menghayati bahwa, oh ya, ternyata aku bisa ya, ternyata aku mampu ya melakukan hal ini. Iya. Yang kemarin-kemarin aku dicemooh, aku tidak dianggap tidak mampu, dianggap tidak bisa. Ternyata aku bisa loh melakukan hal ini. Jadi berikan dia kesempatan untuk belajar hal baru, dan juga coba hayati peran Mhm, dia saat ini. mhm. Karena penghayatan peran dia saat ini itu tergantung dari bagaimana dia menghayati perannya di masa kecil. Dan kita ajak coba bicara bahwa, Iya. oke, itu masa lalu kamu ya, masa kecil kamu memang tidak enak. Nah, kalau dia tidak bisa menyelesaikan masa kecilnya itu dengan baik, trauma-trauma di masa kecil, yang kemudian dia anggap di masa dewasanya ini dengan pola yang sama, dia lakukan dengan pola yang sama, itu yang nanti akan berkelanjutan. Mhm. Sehingga kita sebagai profesional harus juga memberikan pandangan bahwa, oke, sekarang kamu maafkan ya, maksudnya maafkan kejadiannya walaupun tetap kita proses, Iya. misalnya tetap kita proses. Tapi yang paling penting adalah meningkatkan kepercayaan diri dia untuk mau berbicara, itu yang penting. Oke, jadi ternyata tidak seinstan yang kita bayangkan gitu ya untuk proses pengobatan dan juga pendampingan bagi mereka yang menjadi korban kekerasan terhadap perempuan. Tidak hanya berlangsung 1 sampai 2 tahun, tapi bisa bertahun-tahun gitu ya, tergantung kembali lagi kepada personalnya gitu ya masing-masing. Oke, baik. Mbak Vina, kita akan bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari pemirsa Bincang Sehati yang sudah bertanya melalui Instagram kami di @dayafamily. Saya akan bantu bacakan ya Mbak Vina ya. Dari Etika. Nah Mbak Vina, saya pernah mengalami kekerasan dari mantan pacar saya 2 tahun lalu. Dan kini saya sulit sekali untuk kembali membuka hati. Bagaimana solusinya agar saya bisa kembali membuka hati gitu ya. Gimana Mbak Vina? Iya, coba direnungi dan dihayati apakah memang, saya pantas diperlakukan demikian gitu ya, ketika saya merasa bahwa, oh ya, saya tidak pantas diperlakukan demikian dan saya harus keluar dari keadaan seperti ini, maka kita harus berani move on atau berani melangkah lebih jauh. Nah, ini yang saya lihat yang dialami oleh, Mbak Tika. Mbak Tika, perlu untuk, melangkah Hmm. lebih lanjut lagi. Artinya kita tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa oh ya kalau sudah pernah kecewa di suatu hubungan pasti saya menjalin hubungan akan kecewa lagi, tidak bisa seperti itu, sehingga Mbak Tika harus mulai melakukan pendekatan dengan orang lain, mungkin dilakukan dimulai dari bukan sesuatu yang serius, hanya teman aja, teman ngobrol, teman Hmm. dekat, teman jalan ya, walau kita belum bicara ke ranah yang lebih serius lagi. Nanti dari beberapa teman ini mungkin kita akan ada saring lagi, oke, dari 5 teman dekat ini saya punya 3 pada akhirnya Iya. yang memang betul-betul nyaman dengan
dengan saya. Oke, berjalannya waktu dari 3 ini akhirnya saya punya satu yang betul-betul menjadi, idaman buat saya atau, cocok buat saya. Sehingga lama-kelamaan akan membuka diri si Mbak Tika ini akan Oke. membuka diri untuk memberikan tempat kepada yang lain yang mau mengisi gitu. Oke, jadi mulai dengan, tidak selalu yang serius gitu ya, dengan pertemanan dulu gitu ya. Baru kemudian tadi, 3 ke 1 gitu ya. Nah, 1 itu kalau misalnya memang cocok, nah baru mulai dengan hubungan lebih serius gitu ya Mbak Vina ya. Oke, jadi bisa mulai dari temanannya bukan teman chatting aja kan gitu ya. Maksudnya teman yang memang secara fisik kita bertemu gitu dan bersenda gurau bersama. Mbak Vina, kalau bicara soal ini kenapa ya mereka yang sudah melakukan terapi, melakukan pendampingan, tapi kok setelah misalnya 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, kok bisa kemudian terngiang kembali gitu ya? Kenapa bisa sampai sedalam itu dan bisa terrecall kembali peristiwa-peristiwa kekerasan tadi? Iya. Kekerasan bisa terjadi karena memang korban memberikan ruang, untuk dilakukannya kekerasan. Kenapa hal ini bisa terjadi? Misalkan dia sudah 2 tahun yang lalu dan sudah selesai masalahnya, Mhm. kemudian teringat lagi kenangan-kenangan yang dulu, kenangan dalam arti kenangan kekerasan ya. Kenapa demikian? Karena si korban mengizinkan dirinya untuk Oh, menerima kenangan itu kembali lagi, iya, gitu. Sehingga korban biasanya dia akan "menikmati" tanda kutip ketika oh, dia dilakukan kekerasan dan dia akan merasa oke, bahwa, oh ya, walaupun mungkin secara verbal dia akan bilang, "Enggak kok, nggak enak loh diperlakukan demikian dan saya nggak mau loh." Tapi dia tidak merubah dirinya atau tidak move on katakanlah begitu ya. Dia tidak merubah dirinya sehingga dia merelakan dirinya, "Oke, suatu saat 2 3 tahun aku diperlakukan gitu lagi, oke saya akan terima," gitu. Nah, pola-pola inilah yang dilihat oleh si pelaku. Si pelaku akan melihat bahwa, "Oh nggak apa-apa kok, minta maaf aja, nanti 2 3 hmm, tahun saya lakuin lagi juga nanti dia maafin lagi," iya, gitu. Nah, iya, ini yang harus kita rubah bahwa, keputusan itu kan adalah di tangan kita sendiri ya, iya, bagaimana kita menentukan masa depan kita, apakah saya masih mau dalam keadaan seperti ini, iya, dengan kondisi saya tersiksa atau saya harus melangkah. Nah, hmm. ketika dia memutuskan saya tidak mau dalam kondisi seperti ini, saya terpuruk dan saya tersakiti, maka saya harus melangkah, saya harus berani berbicara. Dan saya tidak merelakan diri saya untuk dilakukannya kekerasan, sehingga itu akan berubah hidupnya. Oke, jadi kita harus mengecam tindakannya atau peristiwa kekerasan itu tadi, tapi kemudian untuk bisa bangkit dari keterpurukannya, kita harus kembalikan kepada diri kita sendiri gitu ya, untuk memilih mau atau tidak atau hanya justru menyalahkan si pelakunya saja sepanjang hidup kita. Oke, baik Mbak Vina, kita akan lanjut nanti ya usai jeda ya bagaimana kemudian cara kita mencegah agar tadi keluarga di sekitar kita tidak menjadi pelaku dari kekerasan itu tadi. Jangan beranjak dari layar kaca Anda, pemirsa. Tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita tentang stop kekerasan terhadap perempuan. Masih bergabung bersama saya Mbak RR Vinadita Utari selaku psikolog dari Primadita Consulting. Mbak Vina, kalau bicara soal pencegahannya, sebetulnya apa yang kita bisa lakukan gitu ya terhadap si korban terutama ya, agar mereka tidak kembali masuk ke jurang yang sama, tidak masuk kembali ke peristiwa yang sama gitu, berdasarkan pengalaman ataupun informasi klien-klien yang pernah dipegang oleh Mbak Vina. Oke, agar tidak terjadi kembali perlu dilakukannya, komunikasi, itu yang Mhm, paling penting dan, dari data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, perceraian itu umumnya terjadi karena masalah faktor, komunikasi yang pertama ya. mhm, Adanya komunikasi yang tidak lancar yang dianggap bahwa, "Oh ya, pasangan saya tidak apa-apa kok kalau diperlakukan demikian ya, kalau saya disakiti nggak masalah," karena tidak ada pola komunikasi yang iya, lancar. iya, Yang kedua adanya faktor ekonomi ya, faktor ekonomi itu menjadi, semakin mhm, meningkat memang kasusnya setelah pandemi ini, kemudian itu yang akan memicu, gelombang-gelombang istilahnya ya, apa namanya, kekerasan di dalam rumah tangga. Nah, agar oke, tidak terulang seharusnya memang pola komunikasi di rumah atau di keluarga inilah yang harus diperbaiki iya. terlebih dahulu.
Misalkan oke, dalam keadaan pandemi mungkin, ada pemutusan hubungan kerja, mungkin suami tidak mencari Mhm, nafkah, tapi mhm. kita bisa berbagi peran. Oke Iya. ayah, sekarang bunda yang jualan. Intinya harus ada komunikasi dari dalam keluarga. Kemudian cari jalan keluar yang berikutnya. Jalan keluar yang berikutnya adalah minta bantuan dari pihak keluarga apabila memang masalahnya itu, tidak bisa kita tanggulangi sendiri gitu ya. Ketika, Iya. kita berani berbicara, kemudian kita bisa sampaikan juga kepada pihak keluarga bahwa saya mohon bantuannya gitu ya. Kemudian lagi yang berikutnya adalah dengan berani mengatakan tidak Mhm, gitu, berani mhm. mengatakan tidak. Karena, bagaimana orang lain akan menghargai kita kalau kita tidak menghargai diri sendiri. Oke. Kalau kita merelakan diri kita bahwa, "Oke, nggak apa-apa kok aku disakitin, nggak apa-apa kok aku diperlakukan demikian." Ya orang lain akan melihat seperti itu. Yang harus dilakukan adalah berani bicara, "Oke, saya tidak pantas kamu pukul," gitu ya, Mmm, atau, "Saya tidak pantas kamu perlakukan demikian." Jadi orang akan takut. Biasanya pelaku itu melihat orang-orang lemah karena dia tidak berani melawan, iya, ya, iya. melawan dalam arti bicara, katakanlah Mhm. dengan, baik-baik gitu ya. Nah, sehingga peluang itu yang akan dilihat oleh si pelaku, pola-pola itu yang akan Mhm. dilihat, si pelaku ini nanti lama-lama akan belajar bahwa, "Oh, nanti 2 tahun lagi juga saya dimaafin kok. Oh, dia pasti orangnya Iya. lemah. Oh, dia pasti orangnya takut," gitu. Jadi, kita memang harus berani berbicara dan berani bertindak untuk diri kita sendiri. Untuk beberapa pasangan muda dan baru di kota-kota besar, mereka kan, sudah kesetaraan gendernya paham gitu ya, equal, terus juga mereka kemudian secara ekonomi masing-masing bekerja, masing-masing memiliki penghasilan, punya tabungan sendiri, punya investasi sendiri. Nah ternyata ketika terjadi peristiwa kekerasan, mereka masih gitu ya kemudian kembali lagi. Nah kalau hal seperti ini kenapa Mbak? Mungkin boleh singkat saja? Oke, adanya, ketergantungan ya, ketergantungan dengan Mhm. pasangan, ya. Jadi misalkan gini, Oke. oke secara finansial nggak ada masalah kok gitu ya, dua-duanya bekerja. Tapi dia ada ketergantungan emosional di situ, di Ya. mana, "Aduh kalau nggak ada dia aku nggak berani. Aduh aku takut kalau aku nggak dicintai lagi. Aku takut kalau aku, mungkin, tidak menarik lagi bagi orang lain." Nah sehingga kekhawatiran-kekhawatiran ini yang Mhm. dilihat oleh si pelaku dan si pelaku akan, Oke. menggunakan caranya bahwa, "Oke kamu nggak bisa kemana mana kamu pasti akan sama saya terus," gitu. Oke. Sehingga, ini yang harus dihindari. Jadi harus kita kemudian yang balik lagi memutuskan gitu ya. Sepertinya waktu kita terbatas Mbak Vina, terima kasih seru banget perbincangan kita hari ini. Semoga menjadi edukasi untuk kita dan juga untuk para perempuan di Indonesia agar kemudian tidak menjadi kembali korban kekerasan pada perempuan. Terima kasih Mbak Vina. Ya baik pemirsa, untuk Anda yang memiliki kritik dan saran Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0889 8100 5000 atau bisa melalui Instagram kami di @daifamily. Saya Muhammad Syarif pamit, sampai jumpa.